kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis terus menghantui Indonesia. Setelah kasus korupsi timah yang terungkap pada tahun 2024 dengan kerugian mencapai 300 triliun rupiah, awal tahun ini kembali terungkap dugaan korupsi tata kelola minyak yang nilai kerugiannya untuk negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung selaku pihak yang menangani kasus korupsi itu menyebutkan kerugian itu bersumber dari berbagai komponen, seperti kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri dan impor minyak mentah melalui broker. Temuan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero dan kontraktor-kontrak kerjasama terjadi pada periode 2023 dan diduga jumlahnya akan bertambah seiring penyelidikan terus dilakukan untuk periode ke belakang. Melansir berbagai sumber, berikut 10 kasus korupsi dengan kerugian terbesar di Indonesia. Korupsi PT Timah 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung atau Kejagung berhasil mengungkap dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk periode 2015-2022. Sebanyak 22 orang telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Mei tahun 2024, yang diantaranya Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, dan Helena Lim, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Total kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi PT Timah mencapai 300 triliun rupiah. Nilai tersebut berasal dari berbagai aspek yang mempunyai kalkulasinya masing-masing. Tata kelola minyak mentah subholding Pertamina. Penyidik Kejagung menemukan adanya pemufakatan jahat antara penyelenggara negara dan broker dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Dari Pertamina ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Rifa Siahaan sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Saifuddin sebagai Direktur Optimasi Feedstock, Yoki Firnandi Direktur PT Pertamina International Shipping, serta Agus Purwono sebagai VP Feedstock Manajemen PT KPI. Sementara itu dari pihak perusahaan swasta meliputi Muhammad Keri Arianto Riza, pemilik manfaat PT Navigator Katulistiwa, Dimas Mesrawati sebagai Komisaris PT Navigator Katulistiwa, dan Gading Ramadan Judo sebagai Komisaris PT Jenggala Maritim. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi itu mencapai 193,7 triliun rupiah dan nilai itu hanya pada tahun 2023 saja. Skandal BLBI. Terungkapnya kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI bermula pada tahun 1997 sampai 1998. Saat Bank Indonesia memberikan pinjaman kepada bank-bank yang nasibnya di ujung tanduk akibat krisis moneter. Pada Desember 1998, Bank Indonesia mendistribusikan dana bantuan sebesar 147,4 triliun kepada 48 bank, tetapi justru diselewengkan oleh para penerimanya. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada tahun 2000 menyebutkan kerugian negara dari kasus BLBI mencapai 138,4 triliun rupiah. Sementara BPKP mencatat kerugian negara yang ditimbulkan sebesar 106 triliun rupiah. Adapun Komisi Pemberantas Korupsi pada 25 April 2017 menetapkan Syafruddin A. Tumenggung, mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, sebagai tersangka perkara dugaan korupsi dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Penyerobotan lahan untuk sawit grup Duta Palma.
kasus penggunaan tanah negara untuk perkebunan kelapa sawit seluas 37.000 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu Riau oleh Grup Duta Palma selama 2003 sampai 2022 telah merugikan negara sebesar 104,1 triliun rupiah. Surya Darmadi, pemilik Grup Duta Palma, divonis pidana penjara selama 15 tahun dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Selain Surya, Raja Tamsir Rahman, mantan Bupati Indragiri Hulu, divonis dipidana penjara selama 9 tahun dan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Raja ditindak secara hukum karena dianggap membantu memperkaya Surya. Pengelolaan kondensat ilegal TPPI. Penunjuk PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI sebagai mitra penjual minyak mentah atau kondensat bagian negara sejak 23 Mei 2009 hingga 2 Desember 2011 merugikan negara hingga 2,7 miliar US dollar atau setara 35 triliun rupiah. Sesuai standar operating procedure atau SOP, pembayaran hasil penjualan seharusnya disetorkan ke kas negara paling lambat 30 hari setelah lifting. Tetapi TPPI tidak menaati dengan alasan sedang pilot. 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu, meliputi Raden Priyono, mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Joko Harsono, mantan Deputi Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, serta Honggo Wenratmo, mantan Direktur TPPI. Dana pensiun PT Asabri. Permasalahan pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi salah satu kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar, yaitu mencapai 22,78 triliun rupiah. Nilai kerugian tersebut timbul akibat penyimpangan di tubuh PT Asabri yang terjadi pada 2012 hingga 2019. Dalam skandal tersebut, Kejagung menetapkan 8 tersangka. 2 diantaranya yaitu Beni Cokro Putro, Direktur Utama PT Hanson Internasional, dan Heru Hidayat, Komisaris PT Trada Alam Minera yang berstatus sebagai tersangka dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya Persero. Izin ekspor minyak sawit mentah. Total kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO dan turunannya pada periode 2021 sampai 2022 mencapai 20 triliun rupiah. Angka tersebut terdiri dari kerugian negara sekitar 6 triliun rupiah, kerugian perekonomian sebesar 12 triliun rupiah, dan illegal gains sekitar 2 triliun rupiah. Kelima tersangka meliputi Wisnu Wardana, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Master Parulian Tumanggor, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley M.A. Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agriindustri Permata Hijau Group, Pikari Tagore Sitanggang, General Manager di bagian General Affair PT Musimas, serta Lin Chiwei, pendiri dan penasihat kebijakan PT Independent Research dan Advisory Indonesia. PT Asuransi Jiwasraya. 6 orang terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dan penggunaan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya tahun 2008 sampai 2019 didakwa merugikan negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Jumlah tersebut berasal dari laporan hasil pemeriksaan investigasi tanggal 9 Maret 2020. Terungkapnya kasus korupsi di perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia itu terjadi setelah mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitasnya tercatat minus 27,24 triliun rupiah. Sebanyak 13 tersangka telah didakwa termasuk Peter Rasiman yang dihukum 20 tahun penjara dan Heru Hidayat yang dihukum seumur hidup. Pengadaan pesawat Garuda Indonesia. Pengadaan pesawat Garuda Indonesia didakwa menyebabkan kerugian negara sebesar 9,37 triliun rupiah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara menurut Kejagung, kasus tersebut merugikan negara sebesar 8,8 triliun rupiah. Kasus korupsi di PT Garuda Indonesia melibatkan Emir Syah Sattar, mantan direktur utama yang divonis 5 tahun penjara. Korupsi proyek BTS 4G. BPKP melaporkan hasil audit kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan Tower Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Korupsi proyek BTS ini mencapai 8,32 triliun rupiah. Johnny G. Plate, mantan Menteri Kominfo, dan Anang Latif Dirut Bakti termasuk dalam 16 tersangka yang terlibat dalam korupsi ini.